sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih. buat pengusaha kuliner ID yang sudah mengundang saya di acara ospek ini. Terus buat teman-teman juga yang udah hadir di Zoom ini. Saya juga sebenarnya kaget ya dihubungi oleh tim kuliner ID buat sharing-sharing gitu. Soalnya saya rasa di luar sana masih banyak yang usaha itu yang lebih sukses lah gitu dibanding Enggak. kita. Bisa aja Bahkan Mas yang Rio. di Zoom ini juga mungkin banyak pengusaha-pengusaha yang nonton juga. Tapi karena acaranya sharing jadi ya udahlah, ayo kita sharing-sharing ringan aja gitu. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rio Ridwan Maulana. Jadi saya itu lahir di Bandung 25 Maret 1994. Jadi hari ini masih berusia 27 tahun. Nah, terus saya ini biasa dipanggil AA sih sebenarnya, karena lahir di Bandung ya, Sunda, jadi AA. Cuma nggak apa-apa lah, mau panggil Mas, AA, Om, boleh. Asal jangan bebek aja, soalnya udah punya keluarga. Aduh, bahaya ya Alhamdulillah. Mas. Iya, alhamdulillah udah dikaruniai ya 2 orang putri. Alhamdulillah. Terus kegiatan sehari-hari saya ya berbisnis, kemudian urus kita juga ada investasi-investasi gitu. Nah, terus kalau saya sekarang tinggal di Bekasi ya, di Jalan Jambu Air Raya nomor 19 Harapan Baru Bekasi. Jadi kalau nanti teman-teman ada yang kebetulan lewat, kita ngopi-ngopi bareng bolehlah mampir sini. Gitu. Untuk usahanya ya barusan. Kita tuh di bidang frozen food, kita khususnya supplier bebek packing, puyuh, ayam, sama kelinci frozen. Oke. Mas, boleh ceritain nggak Mas awal mula untuk memutuskan bisnis pangan tuh apa sih? Awal mula ya, Mm-mm. kalau diceritain awal mulanya itu sebenarnya kita itu waktu itu dalam fase terpuruk lah. Kalau pengusaha-pengusaha yang sudah ada itu biasanya sudah pernah mengalami gitu fase terpuruknya. Nah, saya juga berawalnya dari fase terpuruk. Kalau dilihat dari latar belakang itu sebenarnya nggak nyambung, Kak. Kita dari pendidikan teknik, sekarang tiba-tiba terjun di usaha kuliner gitu. Apalagi bebek gitu ya. Aneh aja sih sebenarnya. Mas awalnya itu kebetulan bisa ketemu bebek. Jadi bukan karena direncanakan. Jadi kalau awalnya kan kita ngalamin fase terpuruk, kemudian nggak ada pilihan lagi, akhirnya apa yang di depan mata itu dijadikan sebagai peluang. Nah kebetulan waktu itu yang di depan mata kita tuh ada bebek ya. Kita lagi main nih ceritanya ke rumah kakak ipar. Kalau dulu sih belum jadi kakak ipar, karena saya masih pacaran lah dulu gitu. Terus diajakin main ke sana, terus saya lihat di rumahnya tuh ada freezer gitu. Ini freezer jualan apa? Aku tanya-tanya kan. Ini freezer tuh jualan bebek katanya. Nah, kita bingung kan. Yang terpikir oleh saya tuh dulu namanya jualan bebek tuh ya jualan bebek hidup gitu. Kok ini ada bebek mati gitu di dalam freezer gitu. Akhirnya kita coba tanya-tanya gitu kan. Oh ternyata bebeknya seperti ini. Udah akhirnya dari situ karena kepepet kita udah nggak punya pilihan lain. Udahlah jualan, soalnya kepepet tuh ya mau nikah, terus sayanya pengangguran dulu tuh. Habis kena musibah, jadi ya udah cobain deh mulai dari jualan 2 ekor gitu. Akhirnya kita mulai sih dari situ. Gitu. Oh, gitu. Jadi melihat peluang langsung diambil gitu ya, Mas? Ya, gitu. Karena kepepet sih. Karena kepepet. Terus saya pikir apa ya? Nggak ada pilihan lagi. Ya udahlah, dua
kita nyoba jualan. Di sini kan judulnya modal dengkul. Ya bener-bener modal dengkul, aku nggak punya uang sama sekali waktu itu. Kalau dibilang sih bener-bener itu aja bukan beli ya, minjem loh 2 ekor itu buat jualan tuh gitu. Jadi dari modal dengkul itu artinya tanpa modal istilahnya Tanpa ya. modal, bener-bener tanpa modal. Iya. Jadi walaupun kita nggak punya modal bukan menghalang kita untuk berhenti berbisnis ya Mas. Ya betul. Betul. Oke Mas Rio, sebelumnya aku mau nanya nih, kenapa sih namanya Nirwana Sukses Sejahtera, dan Nirwana ini jual apa aja sih Mas? Oke. Sebenarnya kalau nama Nirwana itu ya, dari dulu kan saya punya pacar tuh namanya Nita gitu. Nah, jadi si Nita ini yang nemenin saya dari nol, ngerintis usaha sampai sekarang alhamdulillah jadi mantan pacar saya gitu, jadi istri gitu. Jadi kita ambil nama Nirwana itu filosofinya Nita dan Rio berawal dari sederhana gitu sih. Ya kemudian ditambahin aja sukses sejahtera gitu. Oh ya, jualannya apa aja tadi? Oh, untuk jualannya awalnya sih cuma bebek awalnya gitu. Awalnya kita jualan bebek aja, itu yang 2 ekor itu kita mulai tawar-tawarin, lama-lama berkembang. Akhirnya ada permintaan dari customer minta ayam, akhirnya kita jual juga ayam. Terus ada yang minta burung puyuh, kita juga jual burung puyuh. Terakhir sih yang baru-baru ini kelinci sih. Kelinci frozen kita jual juga, kelinci frozen. Oh, minat kelinci udah mulai bagus ya Mas berarti? Iya, mudah-mudahan ada peminatnya mulai banyak. Jadi daging alternatif sih buat gantiin daging kambing sama sapi yang lagi melonjak nih. Oh iya. Mas, untuk channel promosinya boleh tahu nggak nih Mas? Kalau kita sih ada di Tokopedia, www.tokopedia.com/nirwana sukses. Bisa ketemu di situ. Terus kalau dari IG sama sekali kita belum ada. IG-nya masih IG pribadiku. Belum dibikin IG, TikTok itu belum. Oke. Sebelumnya aku mau nanya nih Mas, tadi ketinggalan. Gimana sih tahu caranya, tips and triknya tuh cara tahu, oh ini dagingnya bagus nih kalau buat di frozen gitu. Ada trik khususnya nggak sih kalau kayak gitu? Kalau kita kan jualannya barang dari pabrik ya Kak. Jadi kalau barang dari pabrik itu semua sortingnya, terus proses pengolahannya halal, expire segala macam sudah diurus dari pabrik. Jadi kita tinggal jualan gitu. Alhamdulillah sih kita kategorinya distributor. Jadi barang udah siap untuk dijual. Lika-likunya apa sih Mas? Ada kendala nggak nih kira-kira? Banyak pasti kalau kendala. Hampir semua pengusaha pasti ada kendalanya ya. Iya. Kalau kendala ya mungkin dulu pas pertama banget jualan tuh kendala namanya kita emang sih kita seneng jualan, saya passionnya jualan. Cuma ngadepin mental sendiri tuh yang agak berat. Kan kita dulu jualan 2 ekor tuh tawarin ke pedagang tuh pagi, sore, malam kita tawarin terus. Hari pertama ya alhamdulillah nggak ada yang beli. Hari kedua juga nggak ada yang beli. Terus sampai 1 bulan baru akhirnya nggak laku gitu. Dan udah nggak laku gitu, udah itu mental kena sih sebenarnya. Kalau mental tuh bener-bener kayak down. Aduh, kok usaha tuh seperti ini ya? Apa bener gitu jalannya usaha harus seperti ini gitu. Cuma alhamdulillah kita punya teman-teman sama punya mentor juga yang support saya gitu. Jadi saat saya down itu udahlah, terusin aja, udah tanggung. Pernah ada satu customer gitu ya. Tiba-tiba dia pesan 2 ekor itu gitu. Itu rasanya kayak mental kita tuh terbangun lagi dari awal situ. Gitu. Pas pesan 2 ekor akhirnya kita penuhin, terus kemudian besoknya ternyata dia minta lagi. Gitu. Minta lagi.
dan terus tuh baru menjalar gitu. Nah dari situ awal mulanya mentalku terbangun gitu. Cara ngatasinnya gimana tuh Mas? Apa ada support sistemnya atau baca-baca artikel atau gimana kalau Mas ya? Doa sih ya pertama, sama yang Maha Kuasa, ini bener gak sih ya Allah kayak gini jualan tuh gitu. Dulu tuh saya mikirnya tuh gitu aja terus yang kedua teman-teman juga support, sok ayo terusin jualannya gitu, mumpung masih muda belum nikah gitu, jadi tanggungannya masih sendiri gitu. Ya udah kita jualan lagi terus ada yang ngomong juga gini Kak, udah tawarin aja, toh nggak kenal ini kita, nanti kalau ditolak atau gimana udah nggak akan ketemu kita lagi ini kok gitu. Jadi udah maju aja terus gitu. Akhirnya kan kita maju terus, soalnya bener-bener jualan kita tuh door to door Mbak, apa Kak, belum pakai online dulu tuh, baru kenal Tokopedia aja 2020 ya pas pandemi. Oh baru ya berarti ya? Baru kita 2017 itu baru kenal baru mulai jualan 2017. Jualannya kalau boleh tahu langsung bikin stand atau di rumahan aja? Door to door. Jadi dibawa tuh 2 ekor itu. Bawa. Jadi kan rumah kakak iparku tuh kan di Bekasi Timur, aku di Bekasi Barat. Jadi dari timur ke barat, selatan ke utara. Jadi dari timur ke barat itu kita ngambil 2 ekor Kak. Berangkat ngambil pagi subuh tuh saya ngambil bebek 2 ekor. Aku bilang ke kakak ini nggak apa-apa dipinjem dulu ya. Ya nggak apa-apa nanti, asal jangan sampai rusak soalnya itu barang frozen. Jadi kalau frozen tuh kalau udah cair nggak bisa kalau udah terlalu cair nggak bisa dibekuin lagi gitu. Jadi buru-buru gitu nawarin, cari lagi rumah makan, cari lagi pedagang kaki lima. Nanti pulang dulu ke rumah, taruh di freezer punya ibu. Waktu itu saya pakai freezer punya ibu, bener-bener nggak punya apa-apa gitu, taruh aja di freezer ibu. Nanti siang udah beku sedikit kita keluarin lagi dagangan. Jadi door to door, bener-bener door to door, nggak pakai stand. Kalau awal buka bisnis di Tokopedia susah nggak Mas awal-awalnya? Kalau buka bisnis di Tokopedia tuh karena ceritanya itu sudah penjualannya sudah lumayan banyak, sudah dikontrak dari pabrik. Jadi kita sudah kerjasama dengan pabrik di supply. Nah karena pas namanya kontrak ya kan barang harus terus dikirim dari pabrik gitu. Sedangkan waktu corona itu penjualan di mana-mana stop, rumah makan pada tutup. Gitu. Akhirnya kita numpuk barang di rumah gitu. Ini barang kalau udah nggak masuk ke freezer itu udah bakalan rusak besoknya. Akhirnya saya di situ ya termasuk tuh kendala-kendala juga tuh pas waktu barang yang nggak bisa kita jual, saya bingung gitu gimana caranya. Akhirnya nyoba berani buat coba deh lewat online Tokopedia, satu-satunya sih sekarang masih aktif gitu. Jadi pakai Tokopedia, iseng-iseng daftar, gitu. Terus belajar, akhirnya bisa gampang sih Kak kalau pakai Tokopedia. Berencana buka di yang lain nggak Mas, kayak Shopee, GoFood? Kalau saran dari mentorku sih kalau main online katanya sih suruh jadi raja dulu di satu online marketingnya gitu kan, di satu platform ya. Kalau udah jadi raja di satu platform baru kita nyabang lagi ke platform lain. Soalnya akan sulit nanti kalau baru startup terus kita buka di 2 atau 3 bahkan hampir semuanya mungkin kita masukin gitu. Nanti ada yang balesin chat-chatnya itu akan repot sendiri gitu. Jadi mendingan satu dulu, perbanyak penjualan di situ. Kalau udah otomasi, udah berjalan lancar, baru kita replika ke marketplace satunya lagi gitu. Wah, ilmu baru nih Mas. Baru dengar saya kayak gitu kan soalnya. Dan untuk promo-promonya, Mas, promonya ada trik khusus nggak nih kira-kira? Kayak misalnya beli 1 gratis 1 atau potongan harga? Ya suka ada sih diskon, beli 1 gratis 1 gitu pasti kita mainin sih di event-event tertentu ya. Pasti ada itu. Untuk penjualan hari ini
penjualan belakangan ini laris berapa nih Mas kira-kira omsetnya? Penjualan kita alhamdulillah ya, memang sesuai dengan judul ya. Sebenarnya nggak sesuai dengan judul sih. Kalau di judul itu kan puluhan ribu ekor per bulan ya. Kita sebenarnya pernah sampai puluhan ribu tapi belum konsisten gitu. Pernah nyampe topnya itu sampai hampir 12.000 ekor per hari pernah waktu pas bulan puasa. Tapi kalau hari-hari ya sekitar 6.000 sampai 8.000 ekor per bulan lah, itu udah insya Allah kejual gitu. Oke, ya aku mau nanya dong Mas, rencana ke depannya bagaimana ya, goals terdekat Mas tuh apa gitu? Kalau goals terdekat sih pengennya bangun tempat atau cold storage yang lebih besar lagi ya Kak. Soalnya ini kita di sini tuh masih ruangannya tuh masih masih teras gitu. Masih teras dan ruang tamu kita pakai freezer gitu. Nah aku sih kedepannya pengennya punya satu tempat yang benar-benar profesional banget lah gitu. Buat dukung penjualan karena makin banyak penjualannya. Mas gitu. Kalau boleh tahu, bisnis Mas ini udah punya karyawan atau belum? Alhamdulillah karyawan sekarang udah ada 5 gitu. Dan kita juga ada kadang-kadang ada karyawan freelance yang kalau misalnya pengirimannya lagi padat, ya karyawan freelance itu kita tarik gitu. Oke, Mas. Alhamdulillah. Untuk trik-triknya nih, cara kita narik konsumen gimana ya Mas ya? Trik. Biar penasaran gitu sama produk kita. Gimana ya? Kalau triknya sih, kalau saya sih dari dulu kuncinya sih kalau di kuliner ya, itu menurut saya nih, kalau di kuliner kuncinya itu konsisten aja sih. Konsisten. Jadi kalau kita buka nih toko, buka jam 7, kita kan bukanya jam 7 sampai jam 4 ya. Kalau buka jam 7 sampai jam 4 ya udah buka terus jam 7 sampai jam 4. Misalnya Senin sampai Sabtu, ya Senin aja sampai Sabtu terus gitu. Kalau kita alhamdulillah setiap hari buka, nggak pernah ada libur, kita rolling karyawan yang tanggal merah gitu kita rolling. Gitu. Jadi kuncinya sih kalau menurut saya konsisten aja sih. Konsisten dan jangan mudah menyerah ya. Iya, betul. Oke. Ini kita ada pertanyaan dari Yuda. Mentornya siapa? Ada yang penasaran nih, Mas. Mentor kita yang paling dekat di sini ada dari Bapak Haji Agus Sucipto. Dia komisaris dari ada satu perusahaan lah ya. Gitu. Jadi aku deket banget sama dia. Jadi yang benar-benar support aku gitu. Lagi down, lagi ada masalah penjualan atau apa segala macam, kita sharing dulu, selalu kita sharing. Itu sih yang paling dekat sih. Ya, yang lainnya mentor-mentornya tuh istriku juga bisa dijadiin mentor, penyemangat, iya. Teman-teman juga. Ya, istri Mas semuanya lah ya, Mas. Iya, paket komplit lah. Paket komplit segalanya. Oke, Mas. Sekarang ada yang nanya lagi nih. Kiat bersaing dengan bisnis serupa gimana? Wah. Kiat bersaing dengan bisnis serupa. Nah, ini nih. Karena produk kita itu produk pasaran ya. Kayak misalnya kita ambil, nggak apa-apa nyebut merek di sini? Nggak apa-apa. Misalnya kayak Coca-Cola gitu ya. Coca-Cola semua tahu lah Coca-Cola kayak apa gitu. Sekarang tinggal nentuin gimana caranya jualan Coca-Colanya. Paling kalau kita sih ngasih value di pelayanan, terus ya contohnya kita bisa dikirim barangnya. Terus kalau kan di bebek ya ini ya. Kalau di bebek itu kan ada customer minta bisa dipotong nggak bebeknya, kita bisa potong. Terus kadang-kadang ada yang saya pengen yang mateng dong katanya gitu. Ya udah kita coba buat olah biar jadi mateng gimana gitu. Dikirim mateng, terus ada juga yang mungkin kasih bonus kayak yang pelanggan setia tuh ada THR-nya gitu. Itu kita juga udah kasih sih itu gitu.
dipinjemin freezer segala macam itu kita coba, dan alhamdulillah bisa bersaing dengan kompetitor karena ada apa namanya semacam kayak gitunya. Soalnya kalau barang serupa gini biasanya beda 1.000-2.000 itu pindah langganan gitu. Gimana caranya? Ya udah kita kasih value lebih aja ke mereka. Gitu. Jadi gimana cara buatnya customer merasa spesial dulu ya Mas, yang paling penting. Ya, kasih win dulu lah buat customer. Kita belakangan winnya. Kalau boleh info soal perizinannya gimana ya Mas? Kalau perizinan kan sekarang ada SKU ya yang dari OSS itu. Kita sih sementara pakai itu. Kalau dulu pakai SKDU. Nah, kalau perizinan kita pakai SKU, terus ada NIB. Terus kalau misalnya kadang suka ada tuh yang ada yang nanyain sertifikat halal gimana gitu. Halalnya gimana Kang? Nah, kalau halal kan udah dari pabriknya langsung gitu. Jadi di produknya juga udah ada logo halalnya gitu. Jadi ya udah kita paling izin ini ya RT RW karena suka ada mobil besar masuk. Kita di perumahan soalnya Kak, izin RT RW kelurahan setempat. Perumahan berarti cara jualannya bisa dari rumah ke rumah juga dong ya? Ya kita open aja buka. Oh gitu. Tangga yang mau belanja boleh langsung datang ke sini. Mas ada yang nanya nih, tipsnya cara ngolah gimana ya Mas? Kayak waktunya, cara penempatannya gitu-gitu. Ngolah, cara penempatan maksudnya gimana ya? Cara olah bebeknya gimana, cara penempatan dan waktunya, apa ada waktu khusus untuk produknya? Oh, kalau ngolah dari mungkin ini pertanyaannya tenaga waktu tempat penyimpanannya. Jadi kan barang kita tuh sudah diproduksi dari pabrik ya. Dari pabrik itu udah frozen, udah dikemas, udah rapih, bersih gitu. Kita tuh tinggal nerima barang, terus nyimpen di freezer. Kalau misalnya ada customer beli, ya kita langsung jual gitu. Jadi nggak butuh tenaga khusus. Paling kalau misalnya ngolah dari yang tadinya frozen ke dari frozen ke mateng, baru kita ada teknik khususnya. Rahasia. Masak lah, itu kan resep masak ya. Gak apa-apa sih kalau mau sharing-sharing, nanti di next time boleh ketemu saya di rumah, boleh. Ada nggak sih Mas jangka waktu tertentu untuk ayamnya? Misalnya ayam kalau di frozen itu untuk berapa lama gitu? Masih layak untuk dijual atau ada yang lain? Oke, kalau masa expire itu sebetulnya dari pabrik biasanya 1 tahun ya. Dari dari barang itu 1 tahun karena di frozen ya. Cuma kita selalu edukasi ke customer. Kita ambil pahitnya itu 6 bulan. Karena kan dari pabrik ke tempat kita, walaupun pakai mobil freezer ya, nanti kan turun di tempat sini kan nggak langsung masuk ke freezer. Artinya ada jeda dulu penurunan suhu gitu. Nah itu biasanya akan mengurangi masa expire-nya. Jadi kalau di kita sih, kita selalu edukasinya 6 bulan aja sih amannya gitu, barang frozen. Jadi dari masnya juga udah ditargetin ya, ini layaknya sampai 6 bulan aja 6 ya? bulan, ya. Kalau di sini alhamdulillah ya barang turun dari mobil paling lama itu 1 minggu pasti udah ganti lagi, udah habis, udah ganti baru lagi gitu. Jadi ya itu salah satu kelebihan kita dibanding kompetitor lain. Kita nggak pernah nyetok terlalu lama gitu, barangnya selalu habis. Alhamdulillah. Jadi masih fresh ya Mas? Ya selalu fresh. Awal masuk Topet bisa ramai gimana? Apa aja strategi dan yang Mas Rio bilang jika Mas ambil dari pabrik, apa Mas membuat banding atau bebeknya? Oh, strategi di Tokped ya. Mungkin karena dulu masuknya corona, jadi kan kalau orang ke pasar nggak bisa, akhirnya nyarinya kan lewat internet.
Nah kebetulan kita tuh udah masuk di Tokopedia langsung kita pasang foto yang bagus, deskripsi yang sangat jelas gitu, terus harga juga yang kompetitif. Ya udah akhirnya banyak orang yang beli dan ada sedikit sih trik mungkin kayak dipakai Tokped Ads-nya dipakai gitu. Ya biasanya kalau di marketplace kalau nggak pakai advertising-nya bakalan di bawah sih produknya kita, jadi nggak tampil di atas gitu. Itu juga perlu riset. Kita pakai itu. Nah terus kalau untuk di branding lagi apa enggak, kita sama sekali enggak di branding ulang gitu. Jadi udah bener-bener barang pabrik aja. Jual Coca-Cola ya Coca-Cola, udah enggak dimasukin lagi di repack jadi Rio Cola gitu, enggak. Langsung aja. Langsung jujur ya Mas. Iya, langsung jujur apa adanya. Jujur apa adanya. Mas, kalau boleh tahu nih, target dari pabrik itu sebulannya berapa ya? Target yang diminta pabrik tuh sebetulnya 20 ton. Dari satu pabrik ya. Itu minta 20 ton ya. Kalau kita masih di sekitaran situ, ya kita alhamdulillah masih dikasih price yang low than other gitu. Kalau nanti turunnya terlalu jauh mungkin ada biasanya meeting ulang gitu. Oh, jadi masih gitu. ada kontribusi dari pabriknya ya untuk penjualannya dan lain-lain. Ya kayak Corona kan nggak mungkin kan dijual target 20 ton. Kita jual 20 ton maksa nggak bisa lah. Pasti ada kebijakan juga. Gitu. Oke. Mas, selama ini ada pengalaman yang berkesan banget nggak sih nih di hati Mas Dio? Ada dulu zaman nawarin barang, Mbak. Itu parah itu apa dulu. Tuh kira-kira? Ini ceritanya unik ya. Saya tuh dulu pas nawarin bener-bener dari 2 ekor itu kan. Pagi aku nawarin, siang nawarin, sore nawarin, pulang lagi gitu. Capek banget rasanya tuh. Terus malam sekali ternyata tuh kalau bebek tuh banyak kan nasi bebek kalau di Bekasi di Jakarta tuh banyak nasi bebek tuh malam-malam gitu. Suatu hari aku malam-malam udah sekitar jam 11 hampir setengah 12 malam gitu. Aku nawarin tuh terakhiran lah. Soalnya nih dari jam 7 berangkat nggak laku-laku bebeknya gitu, udah mulai cair, udah bau, si darahnya tuh netes-netes gitu kan. Terus aku tawarin ke salah satu tukang nasi bebek gitu. Udah malam, dia lagi nyiram-nyiramin itu loh, air kalau udah beres-beres tuh suka nyiram-nyiramin ke tanah gitu kan. Nah, terus aku baru nyamperin, terus aku nanya, misi Bu gitu. Dia langsung tanya, mau makan Mas katanya. Enggak Bu, mau nawarin. Oh, udah sana, aku udah punya langganan katanya gitu. Saya bilang, Bu, coba lihat dulu Bu barangnya gitu. Bisa dilihat dulu nih barangnya. Enggak, kita enggak pakai barang kayak gitu katanya. Kita dari pasar gitu. Karena salahnya aku juga sih, udah capek gitu ya. Aku maksa, agak sedikit maksa sebenarnya, enggak maksa-maksa gitu, enggak maksa kasar gitu. Cuma aku ngomong, Bu tolong dong Bu beli barangku Bu, satu aja kata aku. Soalnya aku dari pagi bener-bener belum ada yang terjual gitu. Nah terus ibunya nggak ngedengerin gitu. Terus aku, Bu tolong banget, aku disiram tuh pakai embernya itu, buar gitu kena muka. Waduh, udah dari itu, aduh gimana rasanya tuh, kayaknya, aduh udah mah capek, udah itu. Cuma aku ingat aja sih mentorku tuh kalau ya yang kayak gitu, yang berat hatinya kita tuh kayaknya pengen ngelawan atau apa, udah mending sabar pulang, udah gitu aja. Cuma ingat aja gitu. Udah jangan ngapa-ngapain, pulang aja. Ngadunya sama Allah, udah akhirnya aku pulang berdoa, ya Allah kok bener-bener kayak gini ya jualan. Aduh ya udah itu jadi pengalaman banget sih gitu. Pas udah jadi sekarang aku tengok udah nggak ada sih itunya nasi bebeknya udah nggak ada gitu. Kalau sekarang udah dilihat, oh ini yang dulu nih gitu. Kirain saya masih ada gitu. Ya udah, alhamdulillah kita sabar, akhirnya diganti sama Allah yang lebih berkah lagi gitu.
Amin. Mm-mm. Oh ya Mas Rio, aku mau nanya nih, usaha Mas Rio itu terkena dampak pandemi kemarin nggak sih Mas? Iya, Terus sangat. gimana nih cara Mas Rio mempertahankan kualitas pelayanan maupun produk di tengah masa sulit? Wah. Kalau terdampak ya jelas sangat terdampak, soalnya kan kita jualan nih targetnya udah terukur banget ya. Kalau saya tuh jualan waktu itu target pasarnya benar-benar spesifik, yaitu pedagang gitu. Benar-benar ke pedagang, kita nyarinya ke pedagang nasi bebek, ke warung-warung gitu. Nah, waktu COVID itu kan ada aturan nggak boleh makan di tempat, bahkan sempet nggak boleh buka apa gimana ya. Pokoknya mereka tuh pada yang punya toko tuh pada pulang kampung gitu. Akhirnya kan siapa nih yang mau beli barang kita gitu. Sedangkan itu karyawan harus digaji, terus pengeluaran kita tetap sama, pemasukannya nggak ada. Ya akhirnya solusinya waktu itu alhamdulillahnya di Tokped gitu. Terus kita juga inovasi sih, ya masak itu termasuk gimana caranya barang beku itu jadi makanan siap saji, kita coba olah gitu. Ya itu sih cara nanggulanginnya itu. Ngomong-ngomong soal masak tadi, Mas, aku mau nanya, kalau masak itu Mas jualnya harganya sama atau per potongan atau gimana, Mas? Ada yang jualnya kita ekoran, ada yang jualnya itu udah di perpotong gitu, ada perpotong-potong. Ada, bisa dicek di Tokopedia kok. Oh, jadi satu toko ya, Mas? Tinggal milih nih, kita mau yang Ya, mentah atau yang mateng? mau yang mentah, mau yang mateng. Sekarang kita udah ada produk sambelnya juga, udah ada produk sate. Terus kalau kayak kelinci itu kan kita coba olah jadi sate kelinci gitu. Terus apa namanya, bebek, ada bebek ungkep, ada puyuh ungkep, ada ayam ungkep, macam-macam sih. Bisa dipilih nanti di Tokped. Harganya juga ada di situ, deskripsinya juga udah jelas banget. Mas, ada yang nanya nih, nama Tokpednya apa sih? Nirwana Sukses Sejahtera. Oh, langsung nama brandnya aja ya. Langsung udah ketemu. Untuk Ya. penjualannya paling banyak di mana nih, Mas? Kalau boleh tahu, di online atau di offline-nya nih? Sementara ini masih di offline sih. Masih di offline ya. Masih di offline. Itu. Offline kita lebih banyak. Untuk profit selama penjualannya, Mas? Profit kisaran 5-10%. Kalau barang-barang kayak gini nggak bisa ngambil untung terlalu besar, Kak. Kita yang diperbesar itu kuantitinya. Jadi kalau profit ya kecil-kecil lah, 5-10% itu udah maksimal. Oke, Mas. Ini ada satu lagi pertanyaan nih dari teman-teman kita. Tadi kata Mas Rio bilang promo di Tokped bisa beli satu gratis satu. Apakah nggak berpengaruh nih dengan penjualannya? Kenaikan harga dan untuk promo tersebut? Yang beli satu gratis satu itu biasanya kita bisa pakai subsidi silang sih dari penjualan yang lain, atau kita kan batasin kuotanya ya. Beli satu gratis satu itu cuma buat apa namanya, berapa orang, dan biasanya ada minimal pembelanjaannya. Kalau udah belanja sekian ratus ribu baru bisa berlaku promo beli satu gratis satunya gitu. Paling itu sih. Oh, berarti masih ada syarat dan ketentuannya ya, Mas ya? Iya, jelas pasti ada. Oke, karena udah malam, boleh aku akhirin aja ininya, Ospeknya? Boleh. Ya, kalau masih ada yang mau nanti sharing-sharing lagi kan bisa add Instagramku ya di Rio Ridwan M. Atau kontak ya boleh lah, atau main aja langsung searching di Google Nirwana Sukses Sejahtera, nanti janjian aja ketemu. Kontaknya juga di situ ada. Nanti bisa janjian. Bisa langsung dicari ya teman-teman untuk yang penasaran nih dengan Mas dan harus, aduh aku mau makan ayam, mau makan bebek, mau makan daging kelinci, gimana sih rasanya, langsung boleh. aja. Langsung boleh, aja nih, langsung hubungin aja ke Mas Rio. Oke teman-teman, sebelum kita akhiri aku mau minta tolong nyalain on cam-nya untuk kita foto bersama ya. Oke. Dan untuk Mas Rio nih, sambil kita nungguin teman-teman kita on cam, ada hal yang mau disampaikan nggak nih Mas untuk teman-teman kita?
yang mau disampaikan ya kalau Maaf Mas Rio suaranya. sorry yang mau disampaikan apa ya, kalau mau mulai usaha ya paling bangun dulu individunya. Soalnya kalau usaha apapun tuh pasti bisa sukses. Yang penting individunya dulu, mindsetnya dulu kita bangun. Paling itu aja sih. Tetap sama konsisten, selalu konsisten dan semangat. Itu aja. Oke, ini teman-teman yang mau mulai usaha atau udah punya usaha tetap konsisten dan tetap semangat ya semuanya ya. Ya, harus semangat. Oke, kita foto bersama ya. Aku hitung ya untuk foto bersama bisa Oke. langsung gaya semuanya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, makasih ya untuk semuanya, yang untuk teman-teman yang udah gabung di ospek kita kali ini. Pada udah malam-malam banget, tapi pada semangat untuk mencari ilmu di sini. Dan terima kasih juga untuk narasumber kita, yaitu Mas Rio, keren banget usahanya. Dan terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf kalau saya ada yang salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Dadah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.